Assalamualaikum Falila. Balik lagi di Hijab Alila Channel bersama Evi dan Dila. Yap. Nah, karena minggu ini kita lagi bahas tentang sadar yuk, dan video yang kemarin di cicilan 0% itu ternyata lumayan banyak juga ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami sama teman-teman, pengen dijelasin juga gimana. Insyaallah hari ini kita bakalan jawabin Q&A. Betul. Dan juga ada tambahan materi lagi pastinya. Insyaallah. Nah, dari Cena Gita, Kak boleh dong jelasin lebih terperinci ribanya datang dari mana kalau cicilan 0% gitu? Cicilan 0%. Nah, kalau misalnya di video kemarin ya Tep ya. Video kemarin itu kalau kita ngelihat cicilan 0% di marketplace tuh kayak situs web online shop gitu ya, yang di situ ada option buat cicilan 0%-nya. Itu rata-rata yang menjadikan yang jadi syarat untuk bisa nyicil 0% itu adalah kartu kredit gitu. Jadi ketika orang itu punya kartu kredit, maka bisa cicilannya 0%. Cicilan 0% ini kan tanpa bunga ya. Iya. Gitu. Jadi boleh cicilan 0%, boleh cicilan nggak pakai bunga asalkan punya kartu kredit. Nah, ribanya adalah di kartu kreditnya ini. Kartu kreditnya ini udah riba ya, jelas banget gitu. Dan tidak ada perbedaan pendapat di sini. Kalau misalnya kalian butuh penjelasan lebih lanjut, silahkan googling juga. Insya Allah semuanya sama. Atau tanyain ustazah. Ya, tanyain ustazahnya pastinya lebih terperinci gitu. Dan sebenarnya gimana sih Kak, hukum kredit itu boleh apa enggak? Kalau hukum kredit gitu ya, boleh gitu, jual beli secara kredit itu boleh banget gitu. Tapi asalkan akadnya ini jelas gitu, akadnya satu. Kalau misalnya jual beli ya berarti di situ itu hak yang barang yang kita beli itu udah menjadi milik kita gitu, tidak dijaminkan ataupun tidak ada yang namanya denda ketika keterlambatan bayar atau nggak ada sita-sitaan ketika nggak bayar gitu. Jadi udah jelas akadnya. Oke, pertanyaan kedua dari @nidafdl. Kalau punya kartu kredit untuk bayar ke luar negeri itu gimana ya? Untuk belanja misalnya. Belanja ke luar negeri gitu ya. Dia tuh pengen belanja. Belanja ke luar negeri pakai kartu kredit. Emang sih ya kadang tuh kalau di luar negeri tuh ya udah sistemnya begitu kan. Kita kadang suka sulit gitu, susah yang namanya debit. Tapi sebisa mungkin cari yang di situ bisa transaksi tanpa kartu kredit pastinya kan. Kemudian kalau barang yang kita butuhkan itu ada substansinya, ada penggantinya, misalnya di Indonesia juga ada yang jual gitu. Nah, maka lebih baik beli di sini aja gitu, nggak perlu ke luar negeri. Bagus kok baru di sini. Tapi kalau misalnya memang udah kepepet banget, misalnya barangnya adanya cuma di luar negeri, ya kita bisa menggunakan fitur virtual account yang ada juga nih di Bank Indonesia. Itu ada, setahu aku ada salah satu bank yang di situ punya fitur virtual account yang fungsinya juga bisa sama kayak kartu kredit gitu, bisa transaksi jadi sebagai pengganti kartu kredit. Padahal kita nggak punya nih kartu kredit, tapi dengan virtual account itu kita bisa transaksi kayak gitu. Di searching aja ya, cari di internet, ada kok insyaallah. Yap. Dan kalau misalnya kalian kira-kira ya nggak ada transaksi yang bisa disiasati dan halal gitu ya sudah, kalau gitu nggak usah beli di luar negeri kalau gitu. Tahan nafsu, nabung dulu, sabar. Nanti ketika di sana beli cash aja gitu ya. Mudah-mudahan dikasih kesempatan biar bisa ke luar negeri. Amin. Tapi ke Mekah dulu ya, amin. Kemudian kita juga ya, amin. Netizen, ke Mekah. Terus pertanyaan yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini dari Humairah. Terus aduh susah suka namanya. Humairah gimana teh? Tar dulu, Humairah HSNH_29 gitu. Oke, kenapa ya Kak riba itu nggak boleh dalam Islam? Kenapa ya riba itu nggak boleh dalam Islam? Sebenarnya dalilnya jelas di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Di situ Allah berfirman bahwa Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba gitu. Soal penjelasannya mungkin Tepi mau jelasin, bantuin aku. Ustazah yang banyak kayak menyimak. Sebenarnya tadi kan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa Allah menghalalkan jual beli? Karena akadnya jelas. Ada barang, ada uang. Udah selesai gitu. Tapi kalau riba itu kalau misalnya riba itu ya nggak jelas gitu. Bahkan di situ si pelaku yang ngeribain itu
mempunyai tujuan keuntungan gitu, bukan mau menguntungkan menolong dirinya sendiri. ya. Menguntungkan diri sendiri, bukan menolong orang lain gitu. Nah di sini jelas banget kejolimannya apa aja. Nah salah satunya kalau kita meminjam uangnya itu nggak full gitu dikasih ke kita, kadang dipotong buat uang admin. Terus juga di situ yang tadi berbunga, terus juga diwaktuin gitu. Terus kalau misalnya kita nggak bayar kayak tadi kata Dila, disita gitu kan, sedih banget ya. Berarti jatuhnya bukan jual beli ya, jatuhnya sewa berarti Iya, kan. betul. Dua akad tuh. Dua akad dan Beda-beda nggak jelas lagi, itu nggak jelas akadnya. Terus di sini juga kita bisa lihat bahwa si riba ini tuh yang miskin jadi semakin miskin, yang kaya jadi semakin kaya. Kenapa? Kalau si miskin itu yang dia nggak bisa bayar, jadi ya semakin miskin gitu, semakin mencekik ya. Tapi kalau yang kaya itu ya dia punya kelonggaran finansial, terus juga banyak deposit, terus juga investasinya di mana-mana. Jelas banget ya. Bisa semakin berbunga gitu ya ketika dia menginvestasikan uangnya misalnya di bank gitu ya. Tapi giliran orang yang butuh ya kan minjem duit malah disuruh bayar bunga. Sedih banget. Pokoknya di sini kalau kita mengaku seorang muslim gitu atau pengen menjadi seorang muslim yang baik, ya kita tuh ikutin cara Allah. Kalau kita ingin menolong sesama atau saudara kita, ya ikhlas karena Allah. Karena siapapun yang menolong atau memudahkan urusan saudaranya tuh Allah pasti akan memudahkan juga ya. Bener gak sih? Bener banget. Jadi di sini kalau misalnya mau minjemin, udah nggak usah dipersulit dengan harus ada bunga. Udah biarin ikhlas buat teman gitu, buat bantu kayak gitu teman-teman. Dan bahkan kalau misalnya kita bersabar, menambahkan waktu gitu kepada si peminjam, kalau misalnya si peminjam itu belum ada uangnya gitu. Nih ada juga ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 280, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Masya Allah kan. Di sini tuh jadi baik ya niatnya membantu gitu. Nggak ada nggak ada kepentingan lain, cuman itu ikhlas karena Allah. Allah akan memberikan banyak pahala di situ. Tapi kalau zaman sekarang mah justru ini dimanfaatin ya buat nambahin denda gitu ya. Kalau misalnya kamu nggak bayar tanggal segini, kamu harus bayar lebih gitu ya. Sedih banget. Itu zolim ya namanya seperti itu. Tapi yang si pemberi hutang juga jangan lama-lamain. Si pemberi yang utang ya, yang utang jangan lama-lamain. Nah, makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 282-nya itu juga disebutkan Allah berfirman bahwa kalau misalnya kita berhutang atau menghutangkan itu hendaklah dicatat gitu supaya tidak ada yang namanya kesalahpahaman, terus juga misalnya lupa gitu ya. Kadang kan namanya manusia ya, perasaan kayaknya dia belum bayar, perasaan kita udah bayar deh gitu sebagai yang berhutang, tapi yang dihutangin lupa gitu dan nerima uang kita. Nah akhirnya kan karena nggak dicatat ya jadinya orang belum bayar juga gitu, akhirnya ribut gitu. Nah makanya perlu dicatat dan nggak boleh dilama-lamain juga. Yang ngutangin udah membantu kita, nah kita juga harus rasa terima kasihnya itu dengan cara bayarnya gitu dengan mudah gitu. Terus juga ada cara yang ada pahala juga ya ketika kita menagih dengan cara yang baik, terus juga bertransaksi dengan cara yang baik, itu juga ada pahalanya masing-masing. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya. Dari tadi tuh kan love Alila. Sekarang aku boleh nanya gak sama kamu? Boleh gak ya? Bayar. Ya Allah, sekarang gitu ya kalau mau nanya bayar. Kapitalis. Aku pergi. Padahal tenang, gratis. Itu ilmu Allah loh. Masih gratis ini, masih gratis. Selama masih ada iman pasti insya Allah apapun buat Epi itu gratis. Luar biasa. Bisnis ya sekarang. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu kan zaman sekarang itu kalau mau beli apapun mudah ya, gampang banget, tinggal klik dapat di marketplace, korban marketplace. Terus kalau bisa kita nggak punya uang, jadinya itu banyak banget yang minjemin gitu dari rentenir skala kampung sampai bank-bank yang nasional itu tuh bener-bener minjemin kita tuh dengan cara yang mudah, cepat dan dana cair 30 langsung menit gitu, langsung ada di rekening kita gitu. Nah, kalau menurut kamu, pendapat kamu tuh gimana dengan fenomena ini? Wah, ini sih menarik banget sih, Vi, karena ternyata fenomena yang terjadi saat ini itu adalah konspirasi. Percaya nggak sih? Konspirasi, percaya sih, tapi percaya cuma masih bingung kan pasti. Jadi fenomena yang terjadi selama ini itu tuh nggak terjadi begitu aja. Ternyata ini tuh adalah bagian daripada rencananya Rothschild. Tahu nggak Rothschild siapa? Jadi Rothschild ini adalah
bankir Yahudi, di mana dia adalah bapak Zionis yang erat banget kaitannya sama Illuminati. Serem, Illuminati. Serius Lil, tapinya ada hubungannya gitu. Yap, kayak gitu. Dan ya pokoknya Rothschild ini nggak cuma sendirian gitu. Dia mengerahkan anak cucunya gitu, yang semuanya itu juga Rothschild juga. Mereka itu punya strategi ya yang sama dari dulu. Mereka bikin konflik, kemudian masyarakat panik, dan mereka datang sebagai malaikat yang menyodorkan solusi yang memudahkan gitu. Yang kelihatannya sih kalau dalam kasat mata itu memudahkan, tapi sebenarnya di balik itu semua justru mencekik kita dan hanya menguntungkan mereka. Terus konfliknya itu perang. Bisa gitu, kayak perang, terus adanya terorisme, itu semua memang salah satu strateginya mereka gitu. Cuma sekarang perang yang mereka mereka rencanakan itu adalah perang dingin, itu perang yang kalem, yaitu perang pemikiran. Perang pemikiran Gus Zulfikri ya? Iya, jadi perang pemikiran ini jadi perang pemikiran ini yang menyebabkan konflik gitu ya. Kan kalau misalnya kita kan udah paham lah ya, jadi masyarakat zaman sekarang tuh pokoknya udah gerah banget sama yang namanya konflik. Kita maunya yang damai-damai, pada menjauhi konflik segala macam gitu kan. Tapi justru konflik yang satu ini itu tuh dicari-cari, bahkan dideketin sama kaum millennials gitu. Karena konflik ini lahirnya itu dari sebuah tren yang ada sekarang ini nih, itu bagian daripada pemicu konflik gitu. Kayak misalnya tren saat ini itu bisa ngerubah pola pikir kita yang tadinya tuh sebenarnya kita tuh hanya butuhnya kebutuhan kita gitu. Cuma jadinya kita harus memenuhi keinginan kita. Yang tadinya kita nggak butuh-butuh amat gitu ya, sama benda yang nggak penting-penting amat, sekarang menjadi penting dan menjadi masalah ketika kita nggak punya. Soalnya kita harus mencari cara biar kita punya. Iya, kita harus mencari cara supaya kita punya gitu. Menghalalkan segala cara. Kayak misalnya apa? Contohnya ngetrend handphone yang terbaru gitu kan, handphone yang selfie expert atau kameranya itu bagus. Terus Ipin. Iya, Ipin 10 yang kemarin itu ya. Terus apalagi misalnya kendaraan gitu ya. Oh, kayaknya kalau misalnya nggak punya kendaraan sendiri tuh kayaknya susah deh mau kemana-mana kayak gitu. Terus kemudian tren rumah lagi ya. Rumah. Kayaknya padahal sebenarnya udah kebutuhannya tuh udah tercukupi gitu ya, rumahnya udah ada, cuma memang nggak bagus aja. Cuma karena trennya sekarang rumahnya pada bagus-bagus, udah pada dibangun tetangga-tetangganya. Nah dari situ timbullah kan konflik, muncullah masalah yang ada dalam diri kita sendiri. Dan akhirnya konflik itu terjadi, kita sudah terbrainstorming, kita udah otak kita sudah tercuci dengan Gus Zulfikri, akhirnya ada masalah ya kan. Di sinilah peran mereka yang berakting sebagai malaikat, yaitu menawarkan solusi peminjaman uang. Gitu. Karena kita tadi nggak ada uang, minjem dan mereka ngasih pinjaman. Mereka ngasih pinjaman gitu. Jadi kan seolah-olah kayak wah ya Allah, mimpi kita terwujud, kita bisa beli rumah dengan cicilan yang murah. Tapi ternyata justru cicilannya tuh bener-bener parah banget, itu tuh zolim gitu kan cicilannya. Sampai berapa tahun gitu, padahal kita belum tahu umur kita ya, tapi cicilan masih ada sampai berapa tahun. Padahal harganya sekian tapi dijadiin sekian gitu kan. Itu gede banget. Cuma kalau menurut secara kasat mata itu jadi mudah karena cicilannya ringan gitu. Tapi ternyata di balik sistem yang memudahkan kita sebenarnya juga ada konspirasi yang memudahkan kita untuk mencemplungkan diri ke dalam dosa. Astagfirullah, serem banget ya. Terus kalau misalnya sikap kita nih dengan adanya fenomena kayak gini, seharusnya gimana? Kan dulu itu Rasulullah, ingat nggak sama hadisnya Rasulullah yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman itu kita kalau tetap berpegang teguh sama Islam, kita itu seperti menggenggam bara api. Nah, bisa kita relate nih sama masalah ini ya kan. Kayaknya kalau kita nggak punya rumah sendiri itu kayaknya masalah banget. Kayaknya kalau kita nggak punya motor, kayaknya hidup kita tuh terbelenggu banget, nggak bisa kemana-mana, segalanya susah ya kan. Akhirnya kita terpaksa kredit motor dengan tukang kredit pastinya kan, dengan dealer, dan di situ maksa kita buat masuk ke jurang riba gitu. Dan kalau misalnya kita
nggak kredit itu susahnya minta ampun kan, nabungnya kapan lama kita punya ya kan? gitu. Dalilnya naik gitu. angkot gitu kan, Ribet banget naik angkot. ribet ya kayak gitu. Nah emang gitu, semakin kita berpegang teguh sama Islam emang bakalan kita bakalan merasa sulit gitu kan dalam menggapai dunia pastinya. Nah tapi ingat di sini bahwa ya seperti itulah kehidupan kita seorang muslim gitu, maka kita harus tetap berpegang teguh gitu sama apa yang di situ Allah ridhoi gitu. Jadi kalau misalnya yang mudah-mudah ya bye-bye lah dosa gitu. Yang gampang-gampang itu bisa jadi dosa. Bisa jadi dosa. Nah kalau misalnya saran dari aku sih ya berarti di sistem kali ini, di sistem sekarang ini kita harus pandai-pandai memanage prioritas ya, yang mana yang kebutuhan, yang mana yang keinginan gitu. Kalau cuma keinginan ya sudah, ya itu jangan dimanjakan gitu. Yang butuh-butuh saja. Kalau misalnya rumah, kalau misalnya kita butuh tempat tinggal, ya sudah tempat tinggal, nggak mesti rumah sendiri kok gitu, nggak mesti kredit ya yang jelas gitu. Ngontrak juga nggak apa-apa, yang penting itu bisa menjadi tempat singgah kita. Betul. Gitu. Handphone juga nggak mesti yang selalu trendy, yang selalu baru. Yang penting bisa gitu. telepon. Yang penting bisa digunakan fungsinya buat komunikasi, internet segala macam kayak gitu. Dan yang pasti nih saran aku, kalian juga harus memanage hawa nafsu. Kalau belum mampu ya harus nabung dulu. Kalau belum mampu ya berarti harus sabar. Insya Allah pahala sabarnya gede banget ya Teh pastinya. Gitu. Kita teman-teman. Nah dari tadi kita sudah belajar tentang konspirasi dari Lost Child, yang ya Allah sampai dampaknya sampai ke kita-kita. Nah, di sini kita juga harus sadar bahwa buat apa kita mengutamakan hawa nafsu kita, atau kita cuma sebentar doang di dunia, kita cuma numpang lewat, ngontrak juga nggak apa-apa. Kita anggap aja ini semua titipan dari Allah. Jangan berbetah-betah gitu. Betul, jangan berbetah-betah di dunia gitu. Nah, insya Allah kita akan mengupas konspirasi berikutnya. Ya, betul kan? Karena akan ada perang pemikiran yang nggak kita sadari di berbagai aspek. Betul. Dan Jadi next video kita bakalan bahas itu semua. Jadi pantengin terus ya, jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen di bawah ini ya, kira-kira hal apa aja yang kamu nggak sadar ternyata itu adalah sebuah dosa. betul. Dadah. Dadah, assalamualaikum.